Oke. Oke, sekarang apa layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan coba bahas beberapa soal terkait vektor ya. Oke. Nah, mungkin saya langsung ke tipe soal yang ini ya, yang nggak biasa ya. Karena kalau yang biasa sebenarnya bisa teman-teman coba kerjakan sendiri. Dan sudah dibahas juga beberapa di kelas ya. Oke, saya langsung ke sini aja deh. Nomor 11. Nah, oke. Nomor 11. Jadi di sini diberikan suatu vektor U ya, yang komponennya itu adalah 1, 4, 3. Teman-teman disuruh menentukan vektor tak nol agar besaran ini, oke, besaran yang ini bernilai nol untuk yang pertama, lalu untuk yang kedua bernilai maksimum, dan untuk yang ketiga dia bernilai minimum. Oke, kita coba lihat satu-satu dulu ya. Yang A. Oke. Nah, ada yang masih ingat besarannya itu sebenarnya apa? Menunjukkan apa ini? Masih ingat nggak? Sudut, Pak. U dot V. Kenapa? Sudut bukan, Pak. Sudut ya. Atau lebih tepatnya kosinus dari sudut di antara dua vektor. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya dua vektor ya, eh, kok ya udah. Seperti ini ya, ini vektor U dan ini vektor V. Maka sudut di antara dua vektor yang merupakan sudut yang terkecil ya, yaitu sudut theta. Nah, hubungan antara dua vektor dengan sudut ini bisa kita nyatakan dalam perkalian titik ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa U dot V itu bisa dihitung dengan cara menghitung panjang U dikali panjang V dikali cos theta. Oke, akibatnya apa? Akibatnya ya cos theta itu akan sama dengan U, vektor U dot vektor V dibagi panjang U kali panjang V. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang secara geometris, apa artinya kalau nilai dari besaran ini 0? Artinya apa? Gimana? Cosnya 0, Pak. Iya, cosnya 0, atau sudut di antara dua vektornya berapa? Pi/2. Iya, cos theta sama dengan 0, artinya sudut di antara dua vektornya itu adalah pi/2, atau 90 derajat. Berarti mereka berdua harus vektor yang bagaimana? Tegak U lurus, Pak. dengan V harus bagaimana? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus ya. Oke. Atau kemarin istilahnya apa kalau dalam vektor? Vektor yang tegak lurus? Ortogonal. Atau, Pak. Ortogonal. Betul. Oke, jadi secara ilustrasinya seperti ini ya. Jadi teman-teman disuruh mencari vektor yang ortogonal terhadap vektor U. Oke. Nah, untuk vektor tiga dimensi itu sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak jawaban untuk menjawab yang 11A ini. Tapi mungkin kalau dari saya triknya adalah
karena ini yang diminta adalah vektor tak nol, kayak artinya ya harus ada salah satu elemennya yang bernilai tidak nol. Oke. Nah, mungkin eh, oke. Besaran cos theta itu akan bernilai nol kalau u dot v-nya nol ya. Oke, karena tadi kan disyaratkan bahwa vektor tak nol yang dimintakan, berarti panjang v itu nggak mungkin nol. Berarti yang harus nol adalah yang pembilangnya ya. Oke, jadi yang di sini kita ingin u dot v itu sama dengan nol. Oke, vektor u-nya sudah diberikan, yaitu vektor 1, 4, 3. Nah, lalu vektor v-nya itu saya coba tulis pakai seperti ini dulu ya, v1, v2, v3. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan komponen dari vektor v, ya teman-teman bisa pilih dua komponen dari tiga ya. Pilih saja bilangan sembarang gitu. Nah, nanti bilangan yang ketiga atau komponen yang ketiga itu bergantung pada si dua bilangan sebelumnya. Oke. Mungkin yang gampang saya pilih V1-nya 0, V2-nya 1. Oke. Ini pilih saja ya, pilih sembarang. Pilih V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 1. Nah, nanti V3 gimana? V3 nanti nilainya akan bergantung pada V0 V1 dan V2. Gitu. Jadi kalau kita pilih V1-nya 0, ini akan jadi 1, 4, 3, dot, V1-nya 0, V2-nya 1, nah V3-nya tetap. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan mencari V3 yang membuat perkalian titik antara dua vektor ini nilainya 0. Oke, coba dikalikan. Jadinya gimana ini? Kalikan saja komponen per komponen ya, lalu dijumlahkan. Oke, berarti 1 kali 0 itu adalah 1 ditambah 4 kali 1 ya. 4 kali 1 itu, sorry, 1. 1 kali 0, 0 ya, sorry, sorry. Yang ini 1 dikali 0 itu 0 ditambah 4 kali 1, 4. Nah, ditambah 3 kali V3 ya, atau 3V3. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapat V3-nya berapa, teman-teman? Dari persamaan ini kita dapat V3-nya berapa? Min 4/3, Pak. Min 4/3 ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa memilih atau kita dapatkan vektor V-nya adalah 0, 1, min 4/3. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya? Kalau belum, saya lanjut ke yang B. Oke, yang B itu dia minta agar si ini U dot V dibagi panjang U kali panjang V nilainya maksimum. Artinya apa? Kalau kita ingin
U dot V dibagi panjang U kali panjang V, kita ingin dia maksimum, kan ini artinya apa? Kita memaksimumkan si sudutnya kan? Sorry, kita memaksimumkan si cos dari sudutnya. Kita ingin cos θ-nya ini maksimum. Oke, nilai cos θ yang maksimum itu berapa? 1 Pak. 1 ya. Oke, berarti kita ingin cos θ-nya sama dengan 1. Oke, kalau cos θ sama dengan 1, berarti θ-nya berapa? 0. 0 ya. Oke. Nah, logikanya seperti ini ya. Oke, nah di sini didapat θ sama dengan 0. Artinya sudut di antara dua vektor itu 0. Nah, artinya secara geometris gimana? Apa hubungan vektor U dan vektor V? Sejajar, Pak. Oke, sejajar Jajar. atau searah ya. Yang lebih tepatnya searah. Oke. Dari sini kita bisa dapatkan eh, vektor U itu harus searah dengan vektor V ya. Oke. Nah, secara apa namanya? Geometris mungkin seperti ini ya. Ini misalkan saya punya vektor U yang biru dan ini vektor V ya yang merah. Oke, dia searah. Nah, kalau kita mau vektor V-nya itu searah dengan U, artinya gimana? Kita bisa pilih yang seperti apa vektornya? Kita bisa pilih gimana hubungan vektor yang searah itu apa? Vektor V-nya itu merupakan apa dari vektor U? Kalau vektornya searah. Kelipatan, Pak. Ya, kelipatan dari U, tapi dengan catatan apa? Kalau searah berarti K-nya harus Positif. ya positif ya. Oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa pilih eh, berbagai vektor ya. Yang penting nanti teman-teman pilih K-nya yang positif. Oke. Atau bahkan teman-teman bisa memilih ya vektor V-nya itu sama dengan vektor U ya. Seperti itu. Oke. Jadi contohnya ya kalau kita pilih K sama dengan 2, oke, artinya apa? V-nya sama dengan 2 kali vektor U, atau dia sama dengan 2 dikali vektor U-nya berapa? 1, 4, 3 ya. 1, 4, 3. Berarti dia akan sama dengan vektor 2, 8, 6. Oke, seperti itu. Nah, K-nya ini bebas ya, yang penting dia positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjut ke yang C. Yang C, dia ingin besaran U dot V dibagi panjang U kali panjang V itu minimum.
Oke, artinya dia ingin nilai cos dari sudut di antara dua vektornya itu bernilai minimum. Sehingga dia pengen cosnya berapa? Min 1. Nilai minimum dia. Dia pengen cosnya min 1. Oke. Artinya kalau cos theta sama dengan min 1, si sudut tetanya di antara dua vektornya berapa? Cos 80. Iya, 180 derajat atau pi radian ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudut di antara kedua vektornya 180 derajat, kira-kira gimana hubungan antara U dan V? Sejajar beda arah, Pak. Sejajar tapi Beda arah. beda arah ya. Jadi kalau misalkan U-nya tadi ke arah sana, ini ya, maka V-nya sejajar tapi arahnya berlawanan. Seperti ini. Maka di sini ya kita bisa lihat sudutnya, sudut ini ya di antara dua vektornya dia 180 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang secara geometris apa hubungan antara dua vektor yang sejajar tapi berlawanan arah? Apa hubungannya? Tadi kan kalau sejajar dan searah, dia ternyata V-nya ya kelipatan dari U dengan syarat si K-nya ini positif. Oke, kalau yang ini gimana? V-nya negatif, Pak. Vektor V-nya negatif. Maksudnya gimana? Negatif dari U-nya, Pak. Oke, bisa ya. Atau secara lebih umum ya kita bisa pilih si vektor V-nya itu sama ya. K kali U gitu ya, kelipatan dari U, tapi K-nya kita pilih yang negatif. Oke, secara umum seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman pilih V-nya sama dengan minus U itu ya nggak apa-apa ya. Artinya ya teman-teman memilih K-nya sama dengan min 1. Oke, sehingga V-nya akan sama dengan minus dari U. Oke, kalau ini sama dengan minus 143, dan kita peroleh vektor V-nya itu adalah vektor yang komponennya min 1, min 4, dan min 3. Seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Rip, kalau Pak, kalau yang di sebelumnya tadi nilai maksimum kita pilih K-nya 1 bisa Pak? Oh, yang ini. Pilih K-nya 1. Bisa. Jadi V-nya sama dengan U gitu. Bisa-bisa saja. Oke, baik Pak. Oke, sip. Ada lagi? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Sekarang ke proyeksi. Oke. Nah, sebelum membahas
vektor proyeksi, mungkin saya tambahkan ini ya, sedikit materi. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bisa menentukan suatu vektor satuan yang searah dengan misalkan sembarang vektor ya, misalkan vektor V gitu ya. Nah, vektor satuan yang searah dengan vektor V itu kemarin adalah ya si vektor V yang dibagi dengan panjangnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita definisikan vektor satuan yang searah dengan vektor V itu sebagai vektor yang baru, misalkan U ya. Oke. Nah, maka nanti setiap vektor itu bisa dinyatakan dengan perkalian antara si panjang vektor itu dikalikan si U, atau vektor satuan yang searah dengan eh, vektor V ya. Oke. Nah, ini mungkin di fisika si vektor U ini biasa disebut arah ya, arah dari V. Jadi yang ini arah dari V. Oke. Terus yang ini itu panjang ya, panjang V. Oke. Jadi setiap vektor itu bisa dikalikan, setiap vektor itu bisa dinyatakan dengan perkalian antara panjang vektor itu sendiri dengan arahnya. Begitu ya. Nah, ide ini yang menjadi eh, landasan dari formula proyeksi vektor yang kemarin sebenarnya ya, yang saya sampaikan. Oke. Nah, proyeksi dari suatu vektor itu semacam bayangan dia ya. Bayangan dari suatu vektor terhadap vektor yang lain. Oke. Nah, misalkan kita mau kerjakan yang C deh. Oke. Yang C saja ya. Nah, ini ditanyakan proyeksi vektor W dikurang V terhadap U. Oke, proyeksi vektor W dikurang V terhadap U. Nah, mungkin agar lebih mudah, kita definisikan saja vektor baru ya, misalkan vektor A deh. Nah, vektor A ini merupakan vektor W dikurangi vektor V. Oke, biar nggak bingung ya. Eh, kita kurangkan dulu saja vektor W dengan V-nya, lalu kita definisikan vektor baru. Oke. Nah, pengurangan vektor seperti biasa ya. Vektor W itu vektor 1, 5, min 3, dikurang vektor V itu adalah vektor 2, 0, min 1. Pengurangan vektor berarti pengurangan tiap elemen. Oke. Berarti gimana elemen dari vektor A? 1 Min 1, dikurang 2, 5, min 2, Pak. min 1, 5, Min 2. min 2. Oke. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita mau mencari proyeksi vektor W dikurang vektor V terhadap vektor U, ini sama saja dengan mencari proyeksi vektor A terhadap vektor U. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Oke. Misalkan ini vektor A, yang ini vektor U ya. Nah, proyeksi vektor A terhadap vektor U itu artinya kita mencari semacam bayangan dari vektor A yang ada di vektor
U ya. Jadi kita mencari vektor yang merah ini. Yang merah ini adalah proyeksi A terhadap U. Oke, seperti itu. Nah, kemarin kan sebenarnya sudah disinggung ya. Untuk mencari vektor proyeksi ini, ya kita cari panjangnya dulu. Oke, dengan memanfaatkan si sudut ya. Sudut di antara vektor A dan vektor U. Yaitu ini ya, sudut theta. Oke. Nah, kalau kita lihat segitiga yang ini, ya, segitiga yang ini, maka sisi miringnya itu adalah apa? Ini adalah panjang dari A ya. Oke. Terus sisi alasnya ini adalah panjang dari proyeksi kita. Oke. Maka panjang dari proyeksi kita kemarin bisa dituliskan dalam bentuk apa? Ini akan sama dengan panjang dari A kali cos theta ya. Seperti itu. Oke, benar ya. Nah, cos theta itu sendiri apa? Yang tadi, cos theta itu adalah vektor A dot vektor U ya, dibagi panjang A kali panjang U. Oke, cos theta kan ini adalah sudut di antara vektor A dan vektor U ya. Berarti kita bisa pakai dot product seperti ini. Lalu kita bisa coret ya panjang vektor A-nya sehingga kita peroleh ini akan sama dengan vektor A dikali vektor A dikali vektor U ya, dibagi panjang U. Oke. Nah, ini adalah panjang proyeksi kita. Oke, ini adalah panjang proyeksi. Oke. Nah, kalau mau mencari vektor proyeksi, berarti kita harus mengkalikan panjang dari proyeksi, panjang vektornya dikali arahnya. Nah, arahnya gimana? Arahnya itu ternyata kita bisa menggunakan arah dari U ya, arah dari U. Oke, arah dari U itu adalah vektor U itu sendiri dibagi dengan panjang U. Oke. Sehingga nanti kita bisa peroleh proyeksi vektor A terhadap vektor U itu adalah perkalian antara panjang proyeksinya oke, dikalikan arah ya, arah dari si vektor U. Oke. Nah, mungkin singkatnya seperti ini saja ya. Panjang proyeksinya apa? Yang tadi, vektor A dot vektor U dibagi panjang U. Nah, arah dari U itu apa? Itu adalah vektor U dibagi panjang U. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghitung apa yang dibutuhkan untuk menghitung proyeksi ini ya. Oke. Mungkin ini kalau disederhanakan akan jadi vektor A dot vektor U dibagi panjang U kuadrat dikali vektor U. Oke. Nah, vektor A itu apa tadi? Ini ya, min 1, 5, min 2. Oke, min 1, 5, min 2, dot dengan U.
U-nya apa tadi? 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Oke. Dibagi panjang U dikuadratkan. Berapa? Ini kan ya akar dari berapa? 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Terus luarnya dikuadratkan ya. Nah, terakhir di belakang dikalikan si vektor U itu sendiri. 3, 2, 1. Oke. Nah, sehingga kita peroleh apa, teman-teman? Pembilangnya apa? Hasil perkalian titiknya. Min 1 kali 3, itu min 3, ditambah 5 kali 2 itu 10, tambah min 2 kali 1, min 2. Oke, yang bawah 9 tambah 4, 13 tambah 1, 14 ya. Dikalikan vektor 3, 2, 1. Oke, yang atas jumlahkan jadi apa? 5, Pak. 5. Bawahnya 14 dikali vektor 3, 2, 1. Sehingga nanti kita peroleh apa vektornya? 15 per 14, terus 10 5. per 14, benar ya? 1 per 14. 5, Pak. Oke. Oh, sorry, 5 ya. Ya, terima kasih. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait proyeksi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, kenapa? Ini kan sebenarnya udah ada rumusnya. Nah, nanti kalau di UTS gitu, apakah boleh langsung ke rumusnya atau harus dari awal Oh, seperti ini? langsung pakai ini ya? Iya, Pak. Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Tapi ya saya sarankan teman-teman tetap harus mengerti konsepnya ya. Karena biasanya tuh mahasiswa itu suka kebalik-balik gitu kalau menentukan proyeksi vektor. Kebalik-balik antara U dengan A-nya gitu. Oke, di rumus ini kan ini rawan kebalik ya kalau teman-teman langsung menggunakan rumus ini gitu. Itu sih. Eh, Asalkan teman-teman ingat dan paham ya nggak apa-apa gitu. Asalkan hati-hati saja. Jangan sampai terbalik-balik. Oke. Gimana tadi ada yang mau nanya lagi? Pak, saya mau nanya, waktu di pertemuan sebelumnya kan tuh proyeksi V terhadap U itu jadi K dikali vektor W. Itu maksudnya kalau di kasus ini gimana dia, Pak? Oh, kalau di kuliah kemarin yang jadi K itu sebenarnya adalah panjang si proyeksinya gitu. K itu adalah panjang proyeksi. Nah, vektor W yang saya jelaskan di kelas itu sebenarnya adalah arah dari si vektor yang ini, vektor U itu. Gitu. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Oke, mungkin waktu itu agak kurangin ya penjelasannya ya. Karena ada beberapa step yang salah, jadinya saya coba benarkan di sini saja. Ada beberapa hal yang kayaknya kurang tepat waktu itu. Jadi mungkin idenya teman-teman pakai yang ini aja ya, ide besarnya ya. Jadi panjang apa? Jadi proyeksi vektor A terhadap vektor U itu adalah panjang dari proyeksi dikalikan arah dari vektor yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, arah itu adalah vektor itu sendiri dibagi panjangnya. Oke, seperti yang ini ya. Nah, ini. Tahu.
Oke, Pak, ya, kalau kita mau menentukan gambar kayak misal gambar A itu di soal A itu gimana Pak? gambar yang mana? Ilustrasi itu bebas atau gimana Pak? Oh, ini. Iya, kalau di A itu kan eh W dan apa itu U di soal A, jadi semisal. ini sebenarnya, oh ini, di soal A gitu. Mau menentukan gambar untuk subsoal yang A gitu maksudnya. Iya Pak, kalau misal mau Oke, menentukan gambarnya. oke. Bentar. Yang A ya. Ini beda ya. Ini yang A. Itu kan ditanya proyeksi V terhadap U ya, benar nggak? V terhadap U. Proyeksi V terhadap U. Nah, gambarnya, oke, mungkin gampangnya itu adalah seperti ini ya. Teman-teman gambar dua vektor, oke. Nah, vektor yang besar itu adalah vektor yang mau kita proyeksikan. Oke, vektor yang ini, yang V ini adalah vektor yang mau kita proyeksikan. Oke, di gambar ini vektor yang mau diproyeksikan itu teman-teman gambar sebagai vektor yang mirip ya. Oke, yang ini. Jadi ini adalah vektor V. Oke. Nah, vektor yang jadi subscript yang di bawah itu teman-teman gambarkan sebagai vektor yang di alasnya ini ya, yang datar. Oke, jadi ini adalah vektor U-nya. Oke. Nah, kan ceritanya kita mau mencari bayangan dari vektor V terhadap vektor U gitu ya. Berarti yang mau kita cari adalah yang ini, vektor ini ya, yang merupakan banyak bayangan di V yang ada di vektor U. Ini adalah vektor proyeksi V terhadap U. Gitu ya. Seperti itu aja kalau menggambarkan atau mengilustrasikan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana teman-teman? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Selanjutnya ini deh. Oke, kita diminta untuk menentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Oke, kalau soalnya seperti ini, kira-kira gimana idenya? Kita gunakan apa ini? Kalau mencari vektor yang tegak lurus, kemarin apa? Hasil dari apa ini? Yang merupakan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor.
Kalau saya punya vektor U dan ini vektor V, maka yang tegak lurus ini kemarin apa? Hasil dari apa? Cross produknya, Pak. Betul, cross product ya, atau perkalian silang. Oke. Jadi untuk mencari seluruh vektor yang tegak lurus dengan dua vektor ini, kita bisa gunakan cross product. Oke. Oke. Kita coba pakai determinan saja ya. Berarti ini kan sama dengan baris pertamanya itu adalah I, J, K. Baris keduanya apa? Elemen dari vektor pertama. Oke, elemen dari vektor pertama apa? 1, 2, 3. Oke. Nah, baris ketiganya itu adalah elemen dari vektor kedua, yaitu min 1, 1, 2. Oke ya. Lalu kita tentukan si determinan dari ini ya, determinan 3 kali 3. Jadi kita breakdown jadi determinan 2 kali 2. Ini akan jadi I kali determinan apa? Kali determinan ketika kolom pertama dan baris pertamanya dihapus. Oke, berarti determinan apa ini? 2, 3, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Oke, terus minus J. Kali determinan apa? Ketika baris pertama dihapus, kolom kedua dihapus. 1, 3, min 1, 2. 1, 3, 3, min 1, min 1. 2. Oke, tambah K. Dikali determinan apa? 1, 2, min 1, 1. 1, 2, min 1, 1. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung determinannya. I dikali berapa nih? Perkalian diagonal utama dengan diagonal yang satu lagi. 1, Pak. 1 ya. Dikurang J dikali Min 1, Pak. 1 kali 2, 2. Yakin min 1? Oh, 5 deh. 5 ya. Oke, ditambah K dikali 1 ditambah 2 ya, 3. 3. Oke, sip. Oke, berarti kita dapatkan U cross V itu adalah vektor 1, min 5, 3. Oke. Nah, tapi sebenarnya vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu nggak cuma ini, teman-teman. Nggak cuma U cross V. Ini hanya salah satunya. Gitu ya. Bisa saja kelipatan dari U cross V, benar nggak? Kalau saya punya vektor yang ini, oke, ini kan dia searah dengan U cross V ya. Tapi dia bukan U cross V, tapi dia tetap tegak lurus. Gitu. Oke, begitu juga dengan yang ke bawah. Ini kan juga tegak lurus dengan U dan V. Oke, berarti secara umum vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan juga tegak lurus dengan vektor V itu adalah kelipatan dari U cross V. Oke, kelipatannya ya. Jadi saya tulis di sini secara umum vektor yang tegak lurus ya. Saya tuliskan seperti ini aja dengan vektor dan V itu adalah kelipatan dari U cross V. Oke.
Atau ya secara umum kita bisa tuliskan, atau kita bisa pilih K kali vektor 1, min 5, 3. Seperti itu ya. Oke, K-nya boleh positif, boleh negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, berarti buat kelipatan K-nya harus positif atau gimana, Pak? Nah, di sini K-nya bebas ya, boleh positif, boleh negatif. Kalau K-nya positif, berarti kamu memilihnya vektor yang searah dengan U cross V. Kalau K-nya negatif, berarti kamu memilih vektor yang berlawan arah dengan U cross V. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Oke, di sini teman-teman disuruh menentukan luas segitiga dengan titik-titik sudut seperti berikut. Jadi PQR itu adalah eh, titik titik di R3 ya, atau di ruang. Ini adalah titik di ruang. Nah, untuk menentukan luasnya, sebenarnya kita bisa pakai konsep vektor ya. Oke. Nah, sekarang saya misalkan ini adalah titik P, ini adalah titik Q, dan ini adalah titik R ya. Oke. Terus saya hubungkan ketiga titik ini dengan garis sehingga kita membentuk suatu segitiga. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin garis batu ya. Oke. Oke, titik P itu 3, 2, 1, titik Q itu 2, 4, 6, titik R adalah min 1, 2, 5. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini adalah sudut theta, ya, dan garis-garis apa garis putus-putus ini dia misalkan tegak lurus dengan si alasnya dengan sisi PR, oke, maka luas dari PQR gimana? Luas segitiga PQR, ada yang tahu? Ya, secara umum luas segitiga itu adalah setengah kali Setengah kali. alas kali tinggi. Berarti nanti Oke. tingginya itu apa, panjang proyeksi Q ya, Pak? Bukan. Tingginya apa di sini? Pakai Oh, trigonometri aja.
tingginya kan berarti panjang ini ya. Ini gimana nih Ah, iya. panjang ini? Apa hubungannya dengan yang ini deh? Yang miring. Apa hubungannya dengan PQ? Kalau setengah panjang PR per panjang PQ dikali cos bisa, Pak? Dikali cos apa? Cos Cos theta theta. gitu? Heeh. Oke, yakin gitu? Coba Kurang deh, alasnya dulu apa nih? PR, Pak. Alasnya kan PR ya, bener nggak? Panjang PR. Nah, tingginya itu adalah yang ini sebenarnya. Nah, ini panjang ini gimana cara mencarinya? Itu adalah apa? Panjang PQ dikali sin theta ya. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, ini kan segitiga siku-siku juga kan? Yang ini. Oke, segitiga ini kan segitiga siku-siku juga. Berarti kita bisa pakai trigonometri ya. Ini saya kasih tambahan saja deh. Ini misalkan titik S ya. Oke. Terus kita gambar segitiga siku-siku, ini theta, ini P, ini S, ini Q. Oke. Nah, sin theta itu apa? Sin demi, depan per miring. QS dibagi PQ ya. Oke, berarti QS itu adalah PQ sin theta. Oke. Nah, dalam hal ini yang jadi tinggi dari segitiganya itu adalah sisi QS. Oke. Berarti ini QS ya. Berarti rumusnya adalah setengah dikali PR dikali IS terus. IS itu apa? PQ sin theta. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan panjang ini? Panjang PR, panjang PQ gitu. Ya, sebenarnya bisa menggunakan ini ya, jarak kedua titik. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu theta itu berapa. Gitu ya, kita nggak tahu theta itu berapa. Oleh karena itu, kita harus pakai konsep yang lain. Oke, atau idenya ini sebenarnya nanti kita akan menggunakan konsep perkalian silang ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau kita definisikan suatu vektor ya. Oke. Ini saya gambar ulang. Pelan-pelan. Oke, kita definisikan vektor PQ di sini. Oke, vektor yang pangkalnya di P dan ujungnya di Q. Dan saya definisikan vektor PR. Vektor yang pangkalnya di P juga, tapi ujungnya di R. Oke ya. Nah, sehingga luas segitiga PQR, oke, luas segitiga PQR berarti apa?
itu adalah setengah dikali panjang ya. Sekarang ya, panjang dari vektor PR dikali panjang dari vektor PQ dikali sin theta. Oke, sudut di antara vektor PR dan vektor PQ. Nah, kemarin teman-teman kan sudah belajar cross product ya, atau perkalian silang. Nah, kalau berdasarkan definisi cross product, yang ini tuh apa? Yang panjang PR dikali panjang PQ dikali sin theta itu apa kemarin? Cross, Pak. Iya, cross antara apa? PQ dan PR, Pak. Oke, sebenarnya ada ini ya, ada tambahannya. Jadi panjang PR dikali panjang PQ dikali sin theta itu sebenarnya adalah panjang dari vektor PR cross vektor PQ. Oke, seperti itu. Nah, sehingga nanti luas dari PQR itu bisa diperoleh dengan menghitung setengah kali panjang vektor hasil cross product antara vektor PR dan vektor PQ. Oke ya. Oke, sekarang kita coba tentukan dulu vektor PR. Vektor PR apa? Tadi kan vektor PR adalah vektor yang pangkalnya di P, ujungnya di R. Berarti ujung dikurang pangkal ya, untuk menentukan eh, komponen dari vektor PR. Oke, gimana kemarin? Ini kan kita udah punya koordinatnya kan? Ini koordinat P, ini koordinat R. Berarti vektor PR gimana? R kurang P. Iya, R kurang P. Berarti min 1 dikurang min 1 dikurang 3. Berarti min 4. 4. Atau jangan gini deh, bingung ya. Oke, satu-satu aja. Min 1, min 3, terus komponen keduanya 2 kurang 2, komponen ketiga 5 kurang 1. Benar nggak? Oke, jadi koordinat titik ujung dikurangi koordinat titik pangkal. Oke, sehingga kita akan peroleh komponennya itu adalah min 4, 0, 4 ya. Oke. Lalu untuk vektor PQ, vektor PQ apa komponennya berarti? Bisa langsung nggak? Ini koordinatnya. Min Koordinat 1, ujung 2, dikurangi 5. koordinat pangkal. Berapa? Min 1, 2, 5. Min 1, 2, 5. Oke, sip. Nah, sekarang kalau sudah tahu komponen dari dua vektor ini, ya teman-teman bisa hitung cross product-nya. Gitu ya. Oke. Mungkin cari cross product-nya dulu ya. Berarti ini I, J, K, terus komponen baris pertamanya itu adalah komponen vektor PR, berarti min 4, 0, 4, terus baris ketiganya itu adalah komponen vektor PQ, min 1, 2, 5. Oke, coba nih, gimana? Menghitung cross product seperti yang tadi, berarti I dikali determinan 0425 0,425 minus J dikali determinan min 4 min 4 4, 4, min 1 min 5 1, 5, ditambah K kali determinan min 4 0
min 4, 0, min 1, 2. min 1, 2. Oke, tinggal dihitung saja. Dapatnya apa nih? I dikali min 6. 8 ya. Minus J 8. dikali Min 16. Oke, min 16 ditambah K dikali min 8. 8. Oke. Oke, berarti PR cross PQ itu adalah vektor min 8, 16, 8 ya. Oke. Nah, ini agak ini kayaknya. Oke. Berarti nanti luas segitiganya itu tadi adalah setengah panjang vektor PR cross vektor PI. Oke, ini setengah. Nah, panjangnya apa? Akar dari min 8 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Nah, ini nanti bisa coba dihitung sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Penerapan cross product atau perkalian silang untuk menghitung luas segitiga. Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, Iya. Kenapa? kalau buat gambarnya bebas aja tak Pak urutannya kayak Oh, penentuan ini si P-nya segitiganya. di mana? Wah, Iya, bebas saja, bebas. Ini ya oh oke. ilustrasi aja ya. Nggak harus P-nya di sini gitu. Bisa P-nya di sini, bisa R-nya di sini. Gitu. Bebas saja. Oke, Terus baik nanti Pak. Terima menentukan kasih. vektornya, ini juga bebas juga. Gitu. Teman-teman bebas ya, memilih vektor mana yang jadi acuan. Tuh. Makasih Pak. Oke, sip, sip. Ada lagi? Bapak maaf mau lihat hasilnya yang bawah. Oke, ini. Nah, Ya, ini dihitung sendiri ya, coba ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke fungsi vektor sekarang, atau fungsi bernilai vektor. Nah, yang pertama kita langsung ke limit saja ya, menghitung limit dari fungsi bernilai vektor. Oke, kemarin kan kita udah belajar ya, kalau limit dari fungsi bernilai vektor itu bisa dicari dengan menghitung limit ya komponen. Oke, berarti ini akan jadi apa? Vektor yang komponennya limit T menuju 0 dari 1 per T ditambah 1, terus komponen keduanya itu adalah limit T menuju 0 dari E pangkat T dikurang 1 dibagi T,
komponen ketiganya itu adalah limit T menuju 0 dari sin T dikali cos T dibagi T. Oke, seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman harus menghitung ketiga limit ini. Oke, komponen pertama ada nggak limitnya? Atau hasil limitnya berapa kalau ada? 1, Pak. 1 ya, langsung di substitusi biasa sebenarnya. Oke, ini 1 per 0 tambah 1. Saya tulis begitu saja. Nah, komponen 2 gimana tuh? Pakai L'Hopital dulu, Pak. Sip, betul, pakai L'Hopital ya. Berarti untuk menghitung, oke, ini kontretan saja ya. Limit eh, T menuju 0 dari E pangkat T dikurang 1 per T. Ini kita bisa pakai L'Hopital. Kenapa? Karena bentuknya adalah bentuk 0 per 0 0. per 0 ya. Oke. Oke, berarti yang atas diturunkan jadi apa? E pangkat pangkat T. Oke, yang bawah 1, diturunkan jadi, Buat berarti hasil limitnya berapa? 1, Pak. 1. E pangkat 0 itu 1 ya. Itu ini saya tulis E pangkat 0 sama dengan 1. Oke, maka yang komponen kedua itu akan hasilnya akan 1. Nah, komponen ketiga gimana? L'Hopital juga, Pak. Oke, bisa L'Hopital tapi bisa juga pakai sifat limit trigonometri ya. Oke, limit itu kan bisa kita lihat sebagai limit T menuju 0 dari sin T dibagi T ya dikalikan cos T. Oke. Nah, kalau ada limit dari perkalian dua fungsi dan kita tahu kedua fungsi itu punya limit, artinya kita bisa pisahkan ya. Ini sin T dibagi T dikalikan limit T menuju 0 dari cos T. Oke, ini kalau dihitung berapa? Limit T menuju 0 dari sin T dibagi T. 1, Masih ingat nggak ya? Dua, Pak. 1 ya. Oke, dikalikan limit T menuju 0 dari cos T. Cos 0 itu 1 juga. Oke, berarti hasilnya 1. Oke. Ya, kalau mau menggunakan L'Hopital boleh-boleh saja, tapi untuk menurunkan yang pembilangnya berarti teman-teman harus pakai aturan perkalian kan? Karena itu perkalian antara sin dengan cos. Oke. Yang lebih sederhana ya pakai sifat limit trigonometri saja. Oke, berarti kita peroleh komponen ketiganya itu adalah 1. Oke, berarti ternyata hasilnya adalah vektor yang komponennya 1, 1, 1. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Bentukan turunan ini udah. Oh iya, ini aja deh.
Oke, kita lanjut. Oke, nomor 23 ini sebenarnya soal tentang gerakan sepanjang kurva ya, atau kurvilinear. Nah, sebenarnya kemarin sepertinya ada yang kurang ya dari penjelasan di kelas. Mungkin saya akan tambahkan sedikit. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat di 3 dimensi, ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, terus eh, ada objek atau partikel yang bergerak mengikuti kurva yang warna biru ini. Oke ya. Hmm, Lalu pada saat T, dia posisinya ada di titik ini ya. Oke. Nah, yang disebut vektor posisi, kemarin ya, vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di titik asal 0,0,0, ujungnya di posisi si partikel. Seperti ini ya. Ini adalah vektor posisi RT. Oke, seperti itu. Oke, ini lintasannya mungkin saya perpanjang ya. Terus misalkan partikelnya bergerak ke arah ini ya, tanda panah ini. Oke. Nah, sesaat setelah waktu T, gitu ya, misalkan posisi partikelnya berubah di titik ini. Oke. Jadi yang awalnya di sini, terus dia bergerak, jadi di sini. Oke. Oh, sorry. Terus kita punya vektor posisi di ini ya. Ini misalkan posisi saat Oke. Ini posisi saat T ditambah H. Oke. Nah, kalau kita geser gambarnya, akan jadi seperti ini ya. Ini vektor posisi RT ditambah H. Yang ini vektor posisi R saat T ya. Oke. Nah, sekarang vektor yang ungu ini kira-kira adalah vektor apa? Ya, ini nanti bisa dibuktikan sendiri kalau ini tuh merupakan vektor pengurangan antara RT ditambah H dikurang RT. Oke ya, vektor yang ungu itu adalah vektor selisih antara RT ditambah H dikurang RT. Oke, ini disimpan dulu ya. Nah, kemarin kan kita sudah punya konsep kalau vektor kecepatan itu apanya vektor posisi kemarin. Turunan pertamanya, Pak. Vektor kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi. Berarti vektor kecepatan ini adalah vektor posisi yang diturunkan sekali ya. Oke. Dan berdasarkan definisi dari turunan dari fungsi biner vektor ini adalah limit menuju 0 dari RT ditambah H dikurangi
RT dibagi H ya. Nah, ternyata bentuk yang ini oke, mirip dengan yang ini ya. Oke, oke. Bentuknya mirip. Berarti kalau saya punya vektor RT ditambah H dikurangi RT dibagi H, itu sebenarnya adalah kelipatan dari vektor yang ungu. Gitu. Oke, saya gambar pakai warna biru. Oke, ini ya. Ini adalah RT ditambah H dikurangi RT dibagi H. Oke. Sehingga kalau di sini, kalau di zoom ya, yang ungu itu sebenarnya ini. Oke, bayang ya. Terus yang biru itu adalah yang kecil ini. Oke, ini adalah R T ditambah H dikurangi R T dibagi H. Oke. Nah, kalau hanya menuju 0, maka vektor yang biru ini akan jadi vektor kecepatan. Gitu ya. Dan dari sini, nanti secara geometris bisa dilihat kalau vektor kecepatan itu akan menjadi eh, tegak lurus dengan vektor posisi yang merah ini. Gitu ya. Vektor kecepatan tegak lurus dengan vektor posisi. Sorry. Oke, kalau saya gambar lagi, ini adalah vektor posisi ya. Nah, vektor kecepatan itu nanti akan tegak lurus dia. Ini V. Oke, tegak lurus dengan vektor posisi dan dia akan menunjukkan arah gerak partikel. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nih, arah gerak partikel, itu ya sebenarnya ya si vektor dari kecepatannya, gitu ya. Oke, atau mungkin ya bisa kita lihat sebagai vektor satuan yang searah dengan vektor kecepatan, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Mungkin contohnya yang trigonometri saja ya, karena yang polinom kemarin sudah sepertinya. Oke, kalau vektor posisinya seperti ini, dan kita diminta untuk menghitung vektor posisi, vektor kecepatan, dan vektor percepatan saat T sama dengan Q per 2, ya udah kita tinggal cari formulanya dulu saja. Oke, kita mulai dari vektor kecepatan, itu adalah turunan pertama dari vektor posisi. Oke, berarti apa ini? Kita pakai notasi kurung lancip saja. Komponen pertamanya apa, teman-teman?
Halo? Gimana? Komponen pertamanya berarti tinggal diturunkan saja komponen pertama dari vektor posisi ya. Berarti jadinya 3, 3 dikali minus sin T. Terus komponen keduanya itu adalah 2 cos T. Komponen ketiganya itu adalah 4. Oke, seperti ini. Ini adalah vektor kecepatan. Lalu kalau ditanyakan vektor percepatan, berarti dia turunan pertama dari vektor kecepatan. Oke, kalau diturunkan lagi jadinya komponen pertamanya min 3 cos T, komponen kedua min 2 sin T, komponen ketiga 0. Oke. Nah, kalau kelajuan berarti panjang dari vektor Kecepatan. kecepatan. Ya, betul. Oke, berarti ini sama dengan akar dari apa? 3 min sin theta kuadrat tambah 2 cos theta kuadrat. Iya. Min 3 sin T dikuadratkan ditambah 2 cos T dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Itu untuk kelajuan. Terus apa lagi? Oke, arah ya. Arah tadi kita bisa pakai vektor kecepatan. Kita bisa menggunakan vektor kecepatan ya. Dari si partikel ini. Oke, ini secara umum seperti ini. Lalu di sini jangan lupa, kita ditanyakan vektor kecepatan, kelajuan, dan arah saat T-nya pi per 2. Oke, jadi kita tulis di sini saat T sama dengan pi per 2, maka V di pi per 2 berapa? T ini sama dengan min 3 sin pi per 2, 2 cos pi per 2, terus 4 ya. Berapa ini? Min 304. Oke, ini adalah min 304. Oke, terus percepatannya berarti min 3 cos pi per 2, terus min 2 sin pi per 2, terus 0. Apa? 020. 0 min 2 ya harusnya ya. Iya. Min 2, 0. Oke, lalu kelajuan saat T sama dengan pi per 2, berarti ya kita hitung panjang dari vektor kecepatan saat pi per 2. Berarti ini akar dari min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya 5, Pak. 5. Oke. Lalu terakhir apa nih? Arah ya. Arah saat
T sama dengan pi per 2, ya ini tidak lain adalah vektor kecepatan saat pi per 2. Jadi ini adalah vektor min 3, 0, dan oke, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, mungkin saya tambahkan sedikit tentang persamaan garis singgung kurva ya, khususnya kurva yang di ruang, karena kemarin sebenarnya belum sempat terbahas secara detail ya. Persamaan garis singgung kurva di ruang. Oke, sekali lagi, misalkan saya punya koordinat di 3 dimensi ya. Ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Terus misalkan saya punya kurva di 3 dimensi ya. Oke, seperti ini. Nah, terus saya punya salah satu titik, yang merah ini ya misalkan ya, yang nantinya dia akan jadi titik singgung. Ini misalkan P ya, titik P. Nah, yang disebut dengan garis singgung, oke, yang disebut dengan garis singgung itu adalah garis yang menyinggung si kurva ini di titik singgung. Oke, jadi saya gambarkan sebagai garis yang ungu ini ya. Oke, ini adalah garis singgung. Oke, yang menyinggung kurva di P ya. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung dari kurva di ruang, ya tentu kita harus menentukan persamaan garis di ruang ya. Persamaan garis di ruang kemarin butuh 2 informasi sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah titik pada garis Singgung. ya. Nah, untuk garis singgung, titik pada garis atau titik yang terletak pada garis ya itu tidak lain adalah titik singgung. Oke, udah ada ya, titik singgungnya udah diberikan. Nah, yang belum ada itu sebenarnya adalah vektor arah. Oke. Nah, di sini vektor arahnya itu untuk persamaan garis singgung itu tidak lain adalah, oke, kalau misalkan kurvanya itu mempunyai persamaan parametrik, ini ya, kurva yang biru, itu bisa dinyatakan dengan persamaan parametrik untuk kurva. Misalkan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht. Oke. Terus koordinat P itu adalah X0, Y0, Z0. Gitu ya. Nah, ternyata si vektor arahnya itu adalah
turunan dari si vektor posisinya. Oke, kalau misalkan saya definisikan semacam vektor posisi di gerak sepanjang kurva, berarti yang jadi vektor posisi itu adalah yang kemudian aja ya. Ini ya. Oke, ini misalkan vektor R ya. Oke, berarti di sini vektor posisi itu adalah vektor yang komponennya adalah koordinat dari persamaan parametriknya, yaitu Ft, Gt, Ht. Oke. Nah, tadi di pembahasan sebelumnya kita tahu kalau eh, kecepatan atau vektor kecepatan itu dia tegak lurus dengan vektor posisi. Jadi kalau saya gambarkan, dia akan jadi seperti ini ya. Yang warna hijau ini adalah R aksen T. Oke. Nah, karena dia tegak lurus dengan vektor posisi, artinya dia akan sejajar dengan si garis singgung kita. Gitu ya. Sejajar dengan garis singgung kita. Nah, oleh karena itu, si vektor R aksen ini bisa kita jadikan dia sebagai vektor arah dari persamaan garis singgung kita. Oke ya, bisa kita jadikan sebagai vektor arah dari persamaan garis singgung kita. Oke, mungkin kalau saya tuliskan di sini, vektor arahnya itu adalah R aksen T ini akan sama dengan F aksen T, G aksen T, H aksen ya. Gitu ya. Jadi kenapa kita memilih vektor arahnya itu yang seperti ini? Karena ternyata dia tegak lurus dengan vektor posisi dan dia sejajar dengan si garis singgung kita. Gitu ya, itu alasannya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin contoh singkatnya ya, yang nomor 24. Nih, tentukan persamaan parameter garis singgung kurva di ruang dengan persamaan ini. Oke, berarti kita mencari yang pertama apa? Titik singgung ya. Di sini kan kita butuh dua informasi ya. Titik singgung dengan vektor arah, atau ini bisa bisa disebut dengan vektor singgung juga sebenarnya ya. Titik singgungnya itu adalah di titik 7, 8, min 8. Oke. Nah, sekarang vektor singgungnya gimana?
Kan persamaan parameternya apa? X sama dengan 2T kuadrat min 1, Y sama dengan minus 4T, Z sama dengan T pangkat 3. Oke, berarti Turunan. vektor posisinya ya vektor yang komponennya itu ya. 2T kuadrat min 1 minus 4T T pangkat 3. Oke. Nah, yang jadi vektor singgungnya itu adalah turunan pertama. Oke, dari ini apa kalau diturunkan? 4T min 4 3T kuadrat ya. Seperti itu. Nah, tapi kita harus mencari dulu di T berapa dia menyinggung titik ini. Gitu ya, karena kita butuh informasi di T berapa gitu ya. Berarti teman-teman harus mencari sehingga vektor posisinya itu sama dengan 7, 8, min 8. Oke, kira-kira T berapa nih? Ini kan berarti persamaannya 2T kuadrat min 1 min 4T T pangkat 3 harus sama dengan 7, 8, min 8. Oke, kira-kira T yang memenuhi berapa ini? Negatif berapa? Oke, min 2 ya. Bisa dicek sendiri kalau T yang memenuhi adalah min 2. Oke, berarti nanti si vektor singgung atau vektor arahnya, vektor arah dari si garis kita itu adalah R aksen di min 2. Oke, berarti akan sama dengan 4 kali min 2, min 4, 3 kali min 2 kuadrat. Jadi vektor arahnya itu adalah min 8, min 4, 12 ya. Oke, selalu dari sini teman-teman tinggal tentukan persamaan garisnya ya, persamaan parametrik untuk garisnya. Ada yang masih ingat formulanya? Persamaan parametrik garis yang melewati titik singgung ini dengan vektor arah ini. Masih ingat nggak? X0 tambah AT, Pak, untuk X-nya. Betul. X0 tambah AT. X0-nya itu sebenarnya adalah apa? Titik Singgung. singgung ya. Berarti titik singgung untuk X itu 7 ya. Oh, sorry, maksudnya komponen X dari si titik singgungnya itu adalah 7. Oke, berarti ini 7 ditambah AT tadi katanya. A itu apa? A itu adalah komponen pertama dari si vektor arah. Komponen pertama dari si vektor arah apa? Min 8, Pak. Min 8. Mungkin saya tulis bentuknya seperti yang tadi saja ya.
Ini X0 ditambah AT. Tadi berarti 7 min 8T ya. Terus untuk Y berarti polanya sama, Y0 ditambah BT sekarang. Y0 itu adalah komponen Y untuk titik singgung atau titik pada garis, yaitu 8. Terus B itu adalah komponen kedua dari vektor arahnya, yaitu min 4. Oke, untuk Z berarti Z0 ditambah CT. Oke, Z0, berapa Z0-nya? Komponen Z dari titik singgung, Min 8. min 8. Oke, terus ditambah CT. C-nya berapa? 12. 12. Oke, ini saya kasih keterangan ya. Untuk garis dengan titik yang dilalui, itu adalah titik X0, Y0, Z0, terus vektor arah, vektor arahnya A, B, C. Oke, seperti itu. Oke, terakhir ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tutorialnya sampai sini. Tapi seperti biasa, saya berikan latihan ya. Nanti teman-teman kumpulkan di link yang saya bagikan di Teams ya. Sebentar. Ini ya. Oke, ini adalah latihan yang ke-6. Apakah sudah terlihat? Udah atau belum? Sudah, Pak. Udah. Oke. Silakan dicatat atau difoto ya. Lalu nanti dikerjakan, kumpulkan paling lambat jam 15 sore. Oke, udah? Udah ya? Oke.